33, interpretasi perjanjian yang disahkan dalam dua bahasa. Poin ke-1, ketika suatu perjanjian telah diautentikasikan dalam dua atau lebih bahasa, teks tersebut sama-sama resmi, kecuali perjanjian itu menyediakan atau para pihak sepakat bahwa dalam kasus divergensi, suatu hal tertentu teks akan menang. Poin kedua, versi perjanjian dalam bahasa selain dari salah satu yang teksnya diautentikasi akan dianggap sebagai teks otentik hanya jika perjanjian menyediakan atau para pihak setuju. Poin ketiga, ketentuan perjanjian dianggap memiliki makna yang sama dalam setiap teks otentik. Poin keempat, kecuali jika teks tertentu berlaku sesuai dengan paragraf ke-1 ketika perbandingan otentik mengungkapkan perbedaan makna yang penerapan pasal 31 dan 32 tidak menghapus makna yang paling sesuai dengan teks dengan memperhatikan objek dan tujuan perjanjian harus diadopsi. Karena dalam suatu undang-undang atau suatu pasal tidak semua orang mengerti isinya atau bahasa hukum yang sulit untuk dimengerti, apalagi ini adalah suatu undang-undang atau konvensi yang merupakan terjemahan dari bahasa asing. Di sini saya akan memaparkan itu pada penjelasannya adalah pasal 33, suatu perjanjian yang telah diautentikasikan menurut pasal ini adalah dalam dua bahasa atau lebih, misalnya kita umpamakan dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, perjanjian tersebut tetap resmi. Kecuali, namun di sini ada pengecualian, yaitu bahwa para pihak harus sepakat memilih salah satu bahasa saja. Misalnya kalau memang mereka sepakat harus memilih bahasa Indonesia saja, kemudian jika mereka sepakat untuk memilih bahasa Inggris maupun bahasa lainnya, mereka harus menyepakati itu terlebih dahulu. Maka jika keduanya telah sepakat atau kedua belah pihak telah sepakat, maka bahasa yang diautentikasikan itu dalam bahasa yang telah disepakati oleh para pihak. Namun di sini kita tidak boleh melupakan jika suatu perjanjian itu telah diautentikasikan ke dalam bahasa yang berbeda, yang sangat berbeda dalam bahasa Inggris, misalnya bahasa Indonesia, maka yang perlu diperhatikan di sini adalah jangan sampai menurut pasal ini, pasal 33 yang poin keempat, bahwa jangan sampai menghapus makna yang paling sesuai dengan teks dengan memperhatikan objek dan tujuan perjanjian. Jadi perlu diingat lagi bahwa pada poin keempat ini, pasal 33, jangan sampai menghapus maknanya. Jadi walaupun diganti dalam bahasa-bahasa berbeda selain bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, harus sama tentang tujuan dan objeknya. Pasal 34, aturan umum tentang negara ketiga. Perjanjian tidak menciptakan kewajiban atau hak untuk negara ketiga tanpa persetujuan. Kemudian yang saya tangkap dari pasal 34 ini, penjelasannya itu umpama ada 3 negara seperti negara Indonesia, Malaysia, kemudian Singapura. Negara Indonesia dengan Malaysia ini melakukan perjanjian, kemudian Singapura adalah sebagai negara ketiganya. Singapura di sini harus memenuhi kewajiban yang diberikan yang telah disepakati oleh kedua negara, yaitu di sini ada negara Singapura, negara Malaysia, dan negara Indonesia. Namun jika kehadiran negara ketiga, yaitu dalam hal ini dari Singapura, tidak disetujui oleh Indonesia dan Malaysia, maka tidak menimbulkan kewajiban bagi negara ketiga tersebut.